Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jargasi dan teman-teman saya Farhan Supriyatna, Mifa Falihul Hadi, Siti Aisyah Moni, Ananda Fransjuda. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengenalan interaksi manusia, komputer, dan desain interaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Definisi interaksi manusia dan komputer. Sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka atau interface. Antara manusia dengan manusia terjadi suatu interaksi yang beragam. Cara berinteraksinya dapat secara berdialog, menggunakan suatu bahasa yang dikenal antar manusia atau melalui simbol-simbol yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Pengenalan interaksi manusia, komputer, dan desain interaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi. Interaksi merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan komputer dalam bidang teknologi melalui unit masukan dan keluaran interface. Interaksi membantu manusia apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna atau user interface. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ananda Prasejuda. Saya menjelaskan sejarah penggunaan HCI. Era awal komunikasi pada abad ke-19 yang telegraf oleh Thomas merupakan jalan bagi komunikasi jarak jauh. Mulai era telepon, Alexander Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1875, memungkinkan instruksi suara sinyal pada masa Perang Dunia yang besar. Pada Perang Dunia Kedua, kita digunakan untuk tujuan militer seperti kriptografi dan perhitungan artileri. Lalu di era komputer pribadi, pengembangan komputer pribadi seperti Apple II dan IBM PC membawa teknologi komputasi ke rumah dan kantor. Di era informasi digital, pada tahun 1969, ARPANET diciptakan internet di internet era baru komunikasi global. Masa kini, mobile dan smartphone. Pada abad ke-21, mobile computing menjadi tren utama, menunjukkan akses data dan aplikasi dari mana saja. Di masa depan AI dan IoT, AI dan IoT diperkirakan akan menjadi fokus utama di masa teknologi informasi di masa mendatang. Lalu di sini ada timeline sejarah dari 1950-an hingga 2010 dan sekarang, dan penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Syomoni. Saya akan melanjutkannya. Tahun 1950, interaksi awal manusia dengan komputer terjadi melalui interaksi langsung yang diberikan oleh para operator komputer. Proses ini sangat teknis dan terbatas pada para ahli komputer. Pada tahun 1950 sampai 1960, pengembangan antarmuka teks sederhana memungkinkan pengguna komputer oleh sejumlah kecil pengguna yang terlatih, dan pengguna komputer mulai meluas ke bidang akademis dan pemerintah. Tahun 1970 sampai 1980, munculnya antarmuka grafis pengguna atau GUI seperti dan kemudian diadopsi oleh dan developer
membawa revolusi dalam interaksi manusia dan komputer. Ini memungkinkan pengguna komputer non-teknis untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dengan lebih mudah. Tahun 1990 sampai 2000, perkembangan internet dan World Wide Web membawa interaksi manusia dan komputer ke tingkat baru. Pengguna dapat mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui web browser dan aplikasi web. Tahun 2000-an sampai sekarang, era mobil dan komputasi awan telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Aplikasi mobil dan layanan shopping memungkinkan akses ke informasi dan layanan kapan saja, di mana saja, dengan terus berkembangnya teknologi. Interaksi manusia dan komputer terus mengalami perubahan yang signifikan dengan memahami sejarahnya. Kita dapat melihat bagaimana interaksi ini telah berkembang dari yang sederhana menjadi semakin kompleks dan meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sifat interaksi desain. 1. Ekosistem. Prinsip utama untuk menyesuaikan layout, font, dan warna pada tampilan agar user nyaman. 2. Feedback. Feedback mempermudah pengguna untuk mengetahui bahwa apa yang dilakukan pada suatu aplikasi atau web sudah dijalankan. 3. Kontrol pengguna. Untuk pengguna penting agar jika terjadi proses pengguna mengerti dengan mudah cara mengatasinya agar membuat prosesnya telah semula. 4. Kesederhanaan. Desain dimulai terlihat simpel agar pengguna dapat dengan mudah mengakses aplikasi tersebut. 5. Error prevention. Prinsip ini digunakan agar pengguna dapat mengalami baik seperti adanya autocorrect untuk menghindari terjadinya kesalahan. Ya, selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, Nisa. Oke, di sini akan saya lanjutkan. Di sini ada bagian penting desain UI yang itu ada 3. Adanya sistem dengan fungsional kita yang baik, tapi tidak sesuai membedakan dan tidak dikatakan dengan UI yang buruk. Yang kedua, antar muka yang baik merupakan jendela untuk kemampuan kemampuan untuk desain antar muka yang baik sangat penting sih, karena bisa membuat sistem jadi lebih mudah digunakan, meningkatkan produktivitas pengguna, dan mengurangi kesalahan. Untuk selanjutnya, desain yang buruk akan membingungkan, tidak tujuan yang menyebabkan frustrasi. Seperti penjelasan yang tadi, dapat mengurangi kesalahan. Nah, di sini nih ada hasil penelitian bahwa pengguna bekerja 20% lebih produktif dengan layar yang sederhana. Layar yang simpel itu dapat membuat penggunanya bekerja 20% lebih produktif. Dua, pengguna layar yang dimodifikasi menyelesaikan transaksi 25% lebih cepat dan error berkurang 25% dari sebelumnya. Yang ketiga, Windows yang didesain dengan efektif menghemat 20.000 dolar dalam satu tahun. Yang selanjutnya, fungsi searching yang diperbaiki dapat meningkatkan sukses rate. Nah, fungsi pencarian yang lebih baik bisa meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 15% dan mengurangi waktu pencarian hingga 10%. Nah, kesimpulannya, antar muka yang baik bukan hanya tentang estetika, tapi tentang fungsi dan kenyamanan bagi pengguna. Mulai UX
SCI, dan bidang terkaitnya. SCI merupakan bidang yang luas yang tumpang tindih dengan bidang-bidang seperti desain yang berpusat pada pengguna UI, desain antarmuka, pengguna UI, dan desain pengalaman pengguna UX. Dalam banyak hal, UI merupakan cikal bakal desain UX. Nilai UX, HCI, dan bidang terkaitnya. Meskipun demikian, masih ada beberapa perbedaan antara desain UX dan implementasi yang cenderung lebih berfokus pada akademik. Mereka terlibat dalam penelitian ilmiah dengan mengembangkan pemahaman tentang penggunaan. Sebaliknya, desain UX hampir selalu berfokus pada industri dan terlibat dalam membangun produk atau layanan, misalnya aplikasi pilihan dan sebagainya. Terlepas dari perbedaan ini, pertimbangan satu untuk produk yang menjadi perhatian kami sebagai profesional UX memiliki hubungan langsung dengan pembuatan sosialisasi tentang pola pikir senior. Dengan cakupan topik yang lebih luas yang desainer UX memiliki banyak sumber daya untuk dimanfaatkan meskipun banyak penelitian sesuai untuk audiens akademis. Pada saat ini juga, HCI adalah bidang yang penting dalam pengembangan teknologi. Dengan memahami bagaimana manusia berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan sistem, kita bisa menciptakan desain yang lebih ramah pengguna dan efisien. HCI juga dapat menjadikan antara manusia dan teknologi lebih baik. Jembatan itu adalah makin mudah teknologi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada bagian manusia. Merupakan pengguna yang memakai komputer atau user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi yang bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Informasi diterima dan ditanggapi dengan proses masukan keluaran atau I/O. Kedua, informasi disimpan dalam ingatan atau memori. Dan yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision atau pandangan, dan alat fisik yang digunakan untuk hal tersebut adalah mata. Kemudian pada bagian komputer, perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Kemudian pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua, interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Farhan Supriyatna.